September 2022 kita bisa bersilaturahmi kembali dalam keadaan sehat walafiat di ruangan laboratorium SDN kita yang tercinta, SDN Ponpala 03 Pagi, dalam rangka kegiatan Sharing is Caring, pengimbasan calon guru penggerak angkatan kelima Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan pantun. Duduk di meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Terima kasih kami haturkan untuk hadirin yang sudah datang. Pergi ke pasar di akhir pekan, perginya bersama kekasih pujaan. Assalamualaikum, saya ucapkan semoga keberkahan kita dapatkan. Amin. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pembacaan doa, acara yang keempat sambutan dari Ibu Kepala SDN Ponpala 03 Pagi, acara yang kelima penyampaian materi dari calon guru penggerak angkatan kelima Provinsi DKI Jakarta dari SDN Ponpala 03 Pagi, acara yang keenam tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain dipersilahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Ponpala 03 Pagi kepada Ibu Jaina Yosri. Ramayana di bandana. Untuk Ibu Jaina yang selalu mempesona, Ibu silakan sambutannya. Masya Allah, kita berangkat. Ya, makasih Miss ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita. Siang ini kita diundang dalam kegiatan sharing is caring, pengimbasan calon guru penggerak angkatan kelima dengan judul membangun budaya positif di sekolah ya oleh Ibu Rita Eliza MPD. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Rita, saya diberi kesempatan untuk sedikit memberikan arahan, yang mana sebelumnya saya akan menyampaikan dulu ya beberapa hal terkait dengan program sekolah penggerak yang sebentar lagi akan kita laksanakan gitu ya. Yang pertama mengenai lini masa pendampingan untuk program sekolah penggerak, yaitu mulai bulan September 2022 sampai Juli 2023. Kemudian desain pendampingan dan terdapat 3 model desain. Yang model pertama itu model intensif, kedua model semi intensif, model ketiga model mandiri. Yang mana dasar penentuan jenis pendampingan itu berdasarkan hasil post-test pelatihan komite pembelajaran. Kita berharap sih sekolah kita hasil post-testnya bagus, jadi bisa dapat model yang mandiri, itu harapannya ya. Tapi kan itu berharap ya, tapi kan selanjutnya tergantung dari hasil post-test tersebut. Kemudian jenis kegiatan pendampingannya itu ada pendampingan satuan pendidikan dan ada pendampingan secara formal. Untuk frekuensi kegiatannya menyesuaikan dengan model pendampingannya. Kemudian jenis pendampingannya itu ada kunjungan lapangan, ada refleksi satuan pendidikan, ada PMO level sekolah. Kemudian jenis pendampingan kelompok itu tingkat kabupaten kota ya. Itu ada lokakarya, ada forum pemangku kepentingan, dan ada refleksi akhir tahun pelajaran. Nah, terkait dengan kegiatan Bu Rita sebagai guru penggerak, saya berharap kegiatan sekolah penggerak dengan guru penggerak itu saling beriringan, saling bersinergi, saling berkolaborasi. Dan saya berharap semua teamwork kita ini, teman-teman semua, saling bersinergi. Karena tanpa adanya sinergi, tanpa adanya kekompakan, adanya kerjasama, sama-sama bekerja, program-program yang bagus tidak akan bisa terjalin dengan baik gitu ya. Jadi saya berharap semuanya dapat berjalan walaupun SDM kita kurang, dengan SDM yang seadanya ini mudah-mudahan bismillah karena Allah semuanya bisa berjalan dengan baik dan terlaksana dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat memberikan praktik baik bagi lingkungan di sekitar Kebun Pala ini, karena kita adalah sebagai sekolah penggerak dan di dalamnya ada juga guru penggeraknya. Itu alhamdulillah. Karena biasanya sekolahnya sekolah penggerak, tapi guru penggeraknya nggak ada. Itu capek kepala sekolahnya. Saya bersyukur ada Bu Rita setidaknya bisa beriringan berdampingan dengan saya untuk mensupport teman-teman yang ada di sini untuk yuk sama-sama bergerak. Jangan sampai ada istilah lama-lama sekolah penggerak jadi sekolah pendiam gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian saya juga mengingatkan juga untuk guru kelas 1 dan 4 untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, saya harapkan anak-anak udah mulai diarahkan sesuai temanya. Kemarin temanya apa ya? Itu kelas 1. Kelas 1 kearifan lokal, kelas 4 gaya hidup berkelanjutan yang mengenalkan jenis-jenis plastik ya, daur ulang. Nah, itu saya berharap kayak pemanfaatan sisa-sisa plastik sampahnya itu bisa dimanfaatkan jadi ekobrik, atau mungkin juga tadi jadi tanaman hias plastik dalam pot. Itu saya berharap itu gurunya udah mulai memberikan contoh dan kita kerjakan bareng-bareng. Ya, kemudian untuk timeline itu tergantung dari model pendampingan yang kita dapati. Tapi pastinya timeline untuk program sekolah penggerak ini sudah sangat jelas sekali bahwa kita akan ada lokakarya kurikulum perencanaan pembelajaran 1, ada lokakarya kurikulum perencanaan pembelajaran 2, ada kunjungan lapangan, persatuan pendidikan. Itu kalau kita dapat model 1 itu per sekolah didatangin. Tapi kalau kita model 2 dalam arti semi intensif itu hanya sampel. Tapi kalau kita dapat yang model mandiri itu hanya 1 juga sampel aja. Nah, berharapnya sih ya kita dapat yang terbaik aja gitu ya, yang terbaik menurut Allah dan menurut
sekolah kita ya sesuai kebutuhan sekolah kita seperti itu. Kemudian bedanya lagi kalau di timeline model 1 itu ada lokakarya kepemimpinan kepala sekolah. Timeline model 1, model 2 tuh ada kepemimpinan kepala sekolah lokakaryanya. Tapi kalau kita dapat yang model 3 itu lokakarya kepemimpinan kepala sekolahnya nggak ada. Tapi adanya lokakarya pengawas tentang fasilitas kebutuhan belajar dan berbagi praktek baik di satuan pendidikan. Jadi saya rasa itu aja dan saya berharap ini berita dengan adanya berita di sekolah penggerak ini bisa menggerakkan semua stakeholder yang ada di sini dalam hal itu tadi mengenalkan konsep-konsep kunci ya dalam modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajarnya seperti apa. Jadi guru nggak hanya sekedar menjalankan tupoksi aja. Kalau menurut Pak Bimo kalau cuma sekedar ada tupoksi biasa itu mah guru biasa ya. Istilah kata belum bisa masuk surga nih kalau cuma ngajar tupoksi doang gitu ya. Kemudian berita mungkin bisa mengimbaskan lagi mengenai materi-materi yang lain lagi mengenai tadi disiplin positifnya, motivasi perilaku manusianya seperti apa, kebutuhan dasarnya bagaimana, kemudian posisi kontrol, restitusi ya, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu kan kita kayaknya apa sih tuh agak restitusi apa retribusi gitu ya. Itu hal yang baru bagi kita. Yang mungkin dengan adanya berita sharing ini menambah wawasan kita. Dan saya berharap dengan adanya kegiatan ini nggak cuma sampai sini, tetap ini harus selalu. Karena di sekolah penggerak pun kita tuh jadwalkan entah sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau seminggu sekali untuk selalu ini mengevaluasi atau refleksi diri. Gitu. Jadi seperti itu ya. Saya rasa itu saja, saya panjang lebar. Ini berita nggak kebagian waktunya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Mohon teman-teman semua mencermatinya dengan baik, diserap dengan baik. Walaupun ini waktunya waktu siang ya sudah agak-agak spoi-spoi, sudah ada di luar gedung gitu ya. Mudah-mudahan lelah kita menjadi lelah dan apa yang kita lakukan menjadi ladang amal untuk kita. Amin. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jana atas sambutan dan arahannya. Mudah-mudahan arahan dan harapan dari kepala sekolah tadi dapat kita wujudkan bersama-sama. Seperti tadi disampaikan, sharing and caring. Jadi diharapkan bisa menambah wawasan dan sebagai refleksi bagi kita semua. Jadi bukan sharing tapi bikin pusing ya. Iya betul. Oke. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Eliza MPD selaku calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Pondokala 03 Pagi. Boleh satu komen dari Bu Rita. Petilah mangga dengan galah jatuh dua menjadi terpencil. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk calon guru penggerak Ibu Rita Eliza. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang saya hormati Ibu Kepala SDN Pondokala 03 Pagi, Bu CMA Universitas MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru, kepada ibu guru SDN Pondokala 03 Pagi. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dipertemukan di dalam rangkaian acara salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 5 ya, yaitu untuk mengimbaskan materi yang sudah kami dapatkan selama ini. Materi yang harus kami imbaskan adalah tentang membangun budaya positif di sekolah. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, yang pertama arti budaya. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata culture ya, berasal dari bahasa Latin colore yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Ya, budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi. Itu budaya. Ya, selanjutnya budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif?
budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang akan kita bangun. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Ya. Jadi stimulus respon ini sudah beralih ya menjadi pendekatan teori kontrol. Ya kita lanjut supaya kita bisa tahu apa bedanya. Nah, eksplorasi dari konsep budaya positif ini yang tadi perubahan paradigmanya itu diawali dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang nomor 1, baru penghukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia dan terakhir segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya itu semua? Ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama perubahan paradigma budaya positif. Paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang akan dirubah. Ya. Lanjut. Kemudian kita belajar juga tentang kedisiplinan. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Menurut Ki Hajar Dewantara, ini artinya ya, langsung bahasa Indonesianya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciples atau murid atau pengikut dari asal bahasa Inggris ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena rangsangan atau dorongan dari luar. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dorongan mereka melakukan sesuatu. Kemudian ada tadi 5 posisi kontrol ya dalam bukunya Diane Goshen. Mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif dijalankan? Apakah berpusat pada murid? Apakah memerdekakan, memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, semuanya ini sudah dilakukan serangkaian riset ya. Kemudian Dr. William Glasser ini dan Goshen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Supaya lebih jelas lagi kita maju ke penjelasan berikutnya. Nah, penghukum. Nah, biasanya nih kalau kita lihat anak-anak melakukan kesalahan gitu ya, langsung otomatis kamu selalu saja salah, kamu terlambat terus gitu ya. Nah itu tipikal penghukum ya. Kamu selalu berkata-kata kasar, kamu berkata-kata yang tidak pantas. Nah itu secara verbal langsung menjatuhi hukuman. Ya ini tipe penghukum. Kita lanjut yang berikutnya. Nah tipe yang membuat merasa bersalah. Nah biasanya akan diawali dengan kata-kata ibu kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan kayak gini, perbuatan seperti ini, coba gimana. Jadi
membuat anak merasa bersalah gitu, guilty feeling. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri, ya. Dia merasa tidak berharga dan dia telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, yang selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman sebenarnya ini tidak menyakiti murid, ya. Tetap berusaha untuk mengontrol murid secara persuasif, ya. Tapi kondisinya bisa terjadi antara dua, terjadi hal yang negatif atau positif. Ya, positifnya murid bisa interaksi, ya, terjadi hubungan yang saling mempercayai antara murid dengan gurunya. Tapi di posisi lain, ya, mereka nanti akan selalu bergantung, gitu ya. Nah, ini kata-kata yang biasa diberikan guru yang tipikal teman. Ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Kamu selama ini kan sudah bapak perhatikan atau sudah ibu perhatikan, ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, hal negatif dari posisi teman, apabila kita memposisikan dia sebagai teman, adalah ketika kita nggak bisa membantu murid itu saat dia dihadapkan pada sebuah masalah. Nah, dia akan kecewa. Saya pikir bapak ibu adalah teman saya, tapi murid akhirnya merasa bahwa itu tidak selesai masalahnya, dia merasa kecewa. Nah, kemudian berikutnya, tipikal pemantau. Nah, pemantau ini artinya mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita guru bertugas mengawasi perilaku anak-anak murid kita di kelas. Ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita biasanya sudah mengalihkan peraturan menjadi kesepakatan kelas, gitu ya. Dan dari kesepakatan kelas itu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ada sanksi atau konsekuensi. Nah, pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang pemantau adalah apa peraturannya? Apa kesepakatannya? Kamu ingat nggak kesepakatan nomor berapa? Nah, biasanya pemantau akan ngomong seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan? Apa yang dilanggar? Lalu apa? Bagaimana konsekuensinya kalau kamu melanggar? Nah, ketika anak-anak mengalami masalah, tipikal guru pemantau akan menanyakan hal-hal yang seperti itu. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya ada yang tertinggi nih, ya, tipikal manager. Nah, ini adalah tipikal yang paling ideal, yang harusnya kita semua seorang guru memposisikan diri sebagai manajer, mengolah, mengatur. Ya. Nah, manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung dia untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi dia sendiri yang menemukan solusinya atas permasalahan dia sendiri. Jadi membantu murid untuk mandiri dan percaya bahwa dia bisa bertanggung jawab. Lanjut. Oke, di pengelola manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jadi guru punya power, ya, untuk juga menuntun dia, ya, untuk dia mengambil satu keputusan, ya, ketika dia menghadapi sebuah masalah. Biasanya akan berkata, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, atau apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan kasih contoh yang sudah saya lakukan. Lanjut dulu, ini resep. Nah, ini dia penerapannya. Jadi ini langsung aplikatif karena memang harus ada aksi nyata. Jadi ini peristiwa ini terjadi ketika setelah senam bersama di lapangan, gitu ya. Jadi ini waktu saya ambil video tentang Wonderful Indonesia, yang hari Wonderful Indonesia itu. Wonderland. Jadi ya Wonderland ya. Wonderland. Jadi saya waktu ambil di belakang saya tuh ribut. Nah, salah satunya dua anak ini, Nabil dan Gilby anak Ibu Ade. Saya udah izin. Iya, saya udah izin, dia nangis. Nah, kita putar dulu tayangannya, Bu. Saya Dia mau diapain? Kayak stres banget. Ya, ini penerapan pemantau. Mau diapain? Tapi cakupan dikit sekarang. Digedein suaranya.
laptop. Kita ngobrol-ngobrol, di situ kata-kata saya supaya dia cukup nyaman. Di laptop itu ada chattingannya dari laptop. Handphone di laptop pindahin ke laptop. udah maksimal. Oh iya. Oke. Matiin dulu. Iya. Videonya matiin dulu. Nggak punya standing ya? Tripod? Tripod yang bulat itu, tapi tidak dari belakang. Kayak kemana dokter kemarin itu apa dari perpustakaan tuh, dia tetap megangin kan? Itu ini. Iya, itu karena kita murah itu, jadi kamu tetap pegang gitu. Kalau yang kemarin kan kapan tuh mahal, dia diam kan, nggak terlalu itu. Besok kita cari yang tegak yang mahal. Ya, kita lewatin aja videonya. Mungkin berat. Ya, pokoknya di sini lanjut aja. Jadi Bu tadi hanya ngapalin PPT gitu. Yang ngapalin ini konsep-konsep ini. Iya, konsep ini dipakai terus nanti ada aksi nyatanya yang sudah dilakukan di sekolah budaya positif apa aja. Ini salah satunya menangani masalah pada anak-anak gitu. Jadi kita nggak boleh kayak tadi, kenapa sih kamu sering ngata-ngatain teman gitu, itu langsung menjudge, itu adalah tipe penghukum gitu. Nah ini yang saya lakukan adalah pemantau gitu. Kamu ingat nggak? Terus saya suruh dia buka ini, buka agenda. Buka agenda. Tapi kenapa kegiatannya tetap di dalam kelas? Harusnya misalnya dia misalnya di ruangan konseling. Kemarin kan kondisinya waktu itu kan masih yang murid nggak boleh diganggu. Nah itu yang saya dilema tuh, nggak berani ini juga. Harusnya kayak gini nih, kita video kan di ruangan lain, anak ini langsung ada jaga. Karena kalau kayak gini, anak-anak kuping tuh. Privasinya kan katanya kan mereka pas namanya anak. Coba lihat ada video, pasti kan ada kepo-kepo. Iya, memang dilemanya itu. Terus memang akhirnya ini juga saya kan nggak berani minta tolong guru rekamin. Ini juga saya rekam sendiri gitu karena kan semua sibuk dengan kelasnya masing-masing. Itu problemnya sih. Dan Kesulitannya di situ. Iya, kesulitannya di situ Bu. Jadi ini salah satu problem juga. Nah akhirnya di situ, cuma memang saya kan ngomongnya juga pelan-pelan, makanya nggak begitu kedengeran gitu. Jadi ngomongnya pelan-pelan, saya tanyakan. Sampai akhirnya dia mengungkapkan lah si Gilby ini, dia sudah cukup sering dibully lah gitu sama teman-temannya ini, apa anak yang lain ini. Nah terus intinya pokoknya kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Saya suruh mereka buka di sini. Nah kan ada kesepakatan kelas yang kita udah mulai gitu. Kita sudah di awal belajar tuh ada kesepakatan kelas. Salah satunya ini nih, menghargai, menghormati, dia tidak berkata kasar atau kotor gitu ya, tidak berisik, tidak berani, tidak bermain-main saat jam pelajaran. Nah ini mereka udah tahu semua nih. Nah ketika saya tanyakan, udah tahu poin berapa yang dilanggar gitu. Nah jadi ini adalah contoh penerapan dalam peran kita sebagai pemantau. Nah yang satu lagi peran kita sebagai manajer. Belum lagi. Keberatan ini. Kok bisa? Ya, yang manajer ini ada juga murid saya juga, yaitu Agung. Nah dia nggak apa-apa itunya lewatin aja videonya. Dia ada fotonya, jadi dia tuh di leher belakang itu dia kasih gambar gitu. Dia kasih gambar, gitu ya. Iya kasih gambar logo kata dia gitu. Kenapa? Saya tanya ya, kenapa kamu lakukan itu gitu. Dia bilang apa Bu, terus kamu tahu nggak kalau kamu lakukan itu baju seragam sekolah ada aturannya loh gitu kan, baju seragam itu diatur oleh pemerintah, oleh kementerian gini-gini
atributnya apa saja yang tertera di situ nggak boleh ditambah. Nah, ketika saya tanyakan langsung sebagai seorang manajer ya, lalu menurutmu yang harus kamu lakukan setelah kamu melakukan ini apa? Gitu. Dia udah tahu bahwa harus ganti bajunya. Nah, jadi di poin itu kita sudah bisa mendapatkan kita sudah bisa menuntun mereka untuk mereka mengambil solusi atas permasalahan yang mereka sendiri. Dia udah tahu bahwa dia harus ganti baju itu. Nah, jadi kapan kamu mau gantinya? Ya nanti Bu. Saya punya baju 2. Bukan berarti punya baju 2, baju yang satu dicoret-coret. Kayak seperti itu. Jadi kita mengarahkan dia untuk dia sendiri menentukan keputusannya setelah dia melakukan kesalahan, dia apa solusinya harus dia lakukan. Seperti itu untuk manajer seorang manajer. Oke, kita lanjut Bu Sela. Nah, itu penerapan tadi ya, komunikasi sebagai guru sebagai controlling ya, kontrol terhadap murid-murid. Kemudian, nah ini penerapan manajer, nah itu tuh Ini si Agung itu ini. Iya, tuh fotonya. Maksudnya apa? Iya, makanya. Apa itu simbol apa sih? Geng itu. Geng. Apa Bu? Masa ya? Seriously itu. Serius. Agung, seriously. Itu simbol geng. Iya. Iya. Emang Geng Taurat. Tawuran. Benar. Kalau di itu memang waktu itu pengarahan itu memang ada anak-anak itu di IG itu punya kelompok grup-grup tertentu yang kadang-kadang ngajak Nah, tinggal tawuran. bisa tinggal. di sini dekat dulu. Iya. Jadi itu dia ya akhirnya dia sudah bisa mengambil mengambil solusi atas problemnya itu. Dan besoknya saya lihat dia udah nggak ada lagi di bajunya udah bersih. Saya tanya lagi apakah bisa dengan dicuci? Nggak bisa Bu. Dia sendiri ngomong gitu. Dia sendiri nggak bisa Bu. Ya udah gitu. Gitu ya. Nah berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, contohnya kita lihat gambarnya. Jadi ini biasanya kalau orang sedang masalah, mau anak, mau kita semua, ketika kita ada masalah, pasti kan nggak bisa berpikir secara bijak gitu ya. Pasti emosional gitu. Pokoknya ada yang bisa sampai tremor atau gimana gitu, gugup dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menstabilkan dulu identitas dia di paling dasar. Menstabilkan identitas. Ya, di situ paling dasar. Dengan cara bagaimana kita katakan, kita bilang bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan, atau kita juga katakan kamu bukan satu-satunya pernah melakukan hal ini gitu. Jadi membangkitkan lagi jati dirinya gitu. Supaya dia tidak panik, supaya dia tidak terlalu merasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi kita pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas dia. Lalu yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita istilahnya validasi atau konfirmasi perbuatannya dia yang dia lakukan. Konfirmasi. Terus kita yang terakhir setelah dia mengungkapkan kenapa sih dia lakukan itu, apa sih tujuannya dia melakukan itu, kenapa, dorongan dari mana, siapa yang buat dia melakukan itu dan lain sebagainya, kita udah dapatkan, kita udah gali. Lalu ke langkah berikutnya yang paling luar itu adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita balik lagi kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi awalnya adalah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini adalah nantinya menjadi keyakinan kita di kelas. Ini saya udah pernah ceritakan ke teman-teman ya. Di awal banget kan kita udah melakukan ini ya, kesepakatan kelas. Jadi balik lagi kepada kesepakatan atau keyakinan kelas. Kamu ditanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mulai deh kita kasih dia alternatif solusi. Atau kamu tentu punya alasan mengapa ini tadi ya, yang validasi tadi. Di bagian validasi, baru yang terakhir kita kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yaitu segitiga restitusi. Jadi ingat kalau teman-teman ada bacaan atau ada lagi lihat restitusi, ingat ini segitiga ini. Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi, dan yang terakhir kembali kepada keyakinan. Oke, lanjut. Nah, budaya positif di sekolah dan di kelas 5 yang sudah saya terapkan.
Ya tadi ya, membuat kesepakatan kelas, pembiasaan menyambut siswa pagi hari ya, 6S, senyum, sapa, salam, salim, sopan, dan santun. Setiap hari melakukan refleksi. Ini ada beberapa refleksi, ini contoh refleksi, sorry. Ini setiap hari mereka lakukan ini, dan ada beberapa anak yang saya lihat udah berbakat banget dalam membuat refleksi sampai gini cerita tiap hari, ini tiap hari. Ini Tina. Berkembangnya ya. Saya berkembang banget nih, lihat ceritanya. Ya, yang Sri Mulyani. Ibunya Rozi. waktu itu Ya, PP yang ya. Ini terus Bijak nih. ya? Nih. Jadi kalau mereka dicerita sampai detail itu tiap hari, every day, dan mereka nggak bosan. Berarti ada bakat. Iya, menulis nih, beberapa anak yang punya bakat menulis, saya selalu kasih apresiasi ya, bantuan support. Jadi ada beberapa anak nih yang berbakat. Dan tadi ya kelas mungkin pemakaian paragrafnya ya aja itu terus dia diajarkan nih, ya. guru besar juga. Terus paragraf itu kan nggak cuma Ya. hanya satu kalimat, Ada minimal 4 kalimat. Ya itu masih sambil jalan. Ini Fadli juga termasuk lihat Bu, 1 hari. Tapi tulisannya rapi-rapi ya. Nah, ini karena lagi saya bilang lagi ini pakai tulisan sambung sebenarnya kalau tulisannya gini. Nah, gini nih kan Ini Fadli. Fadli anaknya Abu Hamid. Itu setiap hari. Dan ada anak yang berani ya, bukan berani, maksudnya dia ngerasa dia enjoy aja, dia tulis macam-macam. Terus ada yang suka gambar, kayak Shan suka gambar, lucu deh kadang-kadang gambarnya. Terus dia pernah cerita berapa kena bola lagi, kena basket gitu ya. Dia bilang, kayak lucu-lucu ceritanya mereka, nggak cuma saya. Kadang-kadang kisah-kisah Pak Dodi ada di sini semua. Iya, benar ada di sini, baca aja. Dia nangis katanya digangguin Pak Dodi gitu, si Kedi. Nah, jadi semua tertulis di situ. Refleksi harian. Iya, dia refleksi selama di harian. sekolah. Saya bikin lah. Saya menanyakan ke mereka, apakah mereka senang gitu, apakah mereka Bisa. sedih. Satu paragraf dia bikin. Kurma memang harus refleksi. Iya. Iya. Iya, bikin Jadi kayak saja dia. Iya, kayak harus buku diary. Terus Terus ada nih, dia sendiri. Mariati tiap hari I love you so much. Mariati, karena kan merasa dekat gitu. Nah, jadi kayak gini kita jadi bisa ini apa namanya, mood buster gitu untuk ngajar di kelas gitu. Makanya setiap hari Ibu saya kita baca apa enggak? baca Bu, Apa baca baca tangan aja komen gitu baca. aja. Sampai dia bilang terima kasih Bu Lita, terus Tuhan memberkatimu, kan dia muslim Bu, maksudnya dia tahu kebiasaan-kebiasaannya saya gitu. Nah jadi saya lihat ini mereka amazing banget gitu mengalami perubahannya lumayan. Gitu. Nah itu yang refleksi ya. Kemudian greetings yang kemarin saya udah sharing sama Ibu, greetings tepuk tangan keren saat masuk kelas. Nah ini ada videonya nih. Ini proses kesepakatan kelas. Ya, ini ada yang tadi aku dan dia selalu mau saya bu gitu. Jadi dia aktif. Lanjut. Nah, ini kesepakatan kelas mereka berembuk di timnya mereka mau mengusulkan apa sampai akhirnya kita sepakat ini Bu. Ini kesepakatan kelas. Ini dari mereka sendiri. Bukan saya nggak nuntun, saya nggak kasih opsi apa gitu. Jadi mereka sendiri yang menentukan. Nah, ini ada kesepakatan juga kelompok. Nah, ini dia. Dia ditulis di papan tulis. Kesepakatan kelas dan kesepakatan kelompok. Jadi mereka sendiri. Tulisan saya. Tulisan saya. Harusnya tulisan anak. Ayo, saya mau soalnya ikut. takutnya nggak itu. Kalau bisa pakai kata kertas flanel apa ya? Kata kemarin. Kertas yang warna yang coklat itu. Pakai post-it tulis tempel-tempel. Iya. Terus dia yang nulis. Ya, ini waktu itu saya bantu tulis supaya mereka bisa. Nah, ini pembiasaan sehari-hari saya yang ini juga bagian dari aksi nyata, yaitu menyambut siswa di pagi hari. Nah, ini yang dilakukan kemarin kita bisa nggak Pak? Di itu. Ini video.
Dedi, diam. Paginya juga nggak tahu. Dua ibu yang depan. Iya, Enggak. Kalau dia sama Pak Dedi. Ayah itu. Ada emang? Pas mau bikin ini tapi yang tadi nggak ada. Nggak ada. Dulu nggak ada. Bapak Ustadz dulu. Pas. Kan itu. Jadi perempuan dengan anak laki juga nggak boleh. iya. Ya, sholat dengan penggalan nggak boleh. Apa itu? Oh iya. Karena tahu dulu aku pergi makan di dalam. Saling harus. Jangan model kayak di Jepang itu dia sholat apa. Itu jadi budaya kan? Salut tadi. Nah, kemarin si Joshua iya ada. Itu kan udah 3 kali dilakukan Joshua. Ini nanti saya milih Joshua. Iya. Joshua enggak, yang kali ini dia milih dance. Dia nggak milih dance. Yang kali ini dia milih Isbang. Selamat. Iya. Lucu juga. Nah itu mereka senang banget Bu. Atau kemarin yang lagi dia joget harusnya dimasukin loh. Iya, nanti saya sisipkan. Itu kan beda hari. Ini kan udah 3 saya rekam, udah 3 hari. Ini Pak Erwan lagi. Nah ini adalah kolaborasi. Ya jadi ini ada Kamu nggak ada. Kalau ada Sonisma. Jadi ini ada problem yang dapat link itu ya. Kan dapat link itu Bu yang 18. banget dong. Terus lapor dulu lapor ke saya, ngobrol-ngobrol lah. Saya ada juga ngelapor sama Bu Ade. Terus kita kolaborasi lah kita Masalah WA itu. WA itu. Yang ada berkembang ya. Iya, nah ini kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan anak. Pak Erwin dengan Cuma warganya. Jajaran. dengan jasa wisma. Nah ini kolaborasi dengan orang tua. Kita lagi ngomongin proyek. Soalnya orang tuanya Project saya Yakult. preman banget. Itu budaya itu. Ya, mau proyek nari ya. Nah ini juga Pak, jadinya bisa semacam tes formatif sebenarnya. Jadi sekolah-sekolah kita lihat. Sip mantap. Siap-siap mantap. Siap sip mantap. Siap. Udah itu ya. Bagus. Iya. Udah nyatu. Iya. Semua kelas saya Kalau ajarin bisa gitu. semua kelas kayak gitu. Semua kelas Siap saya sip ajarin gitu. mantap. Jadi enak dengarnya. Tapi yang kata good job itu udah bagus. Iya. Itu sambil kayak gini-gini, gitu kayak ngocok gitu, kayak ngocok bodong. Nah, kayak ada bodong gitu. Kan G.O.B. Bukan G. Tidak boleh bohong. Itu sebagai penyemangat, aku senang macam-macam. Gak bete. Jangan baru masuk gini, buka buku halaman. Itu masih tahun jebot, jangan dibawa gitu. Belum juga dong, juga lagi. Yang kan ada di sini udah begini lagi. Ini juga ngerekam sendiri. Kan begini, pakai Naruh video taruh situ makanya kayaknya harus berita berita kayak itu melewat berita. Gak bisa tuh. Ide dia udah apa ya? Nah ini tanya jawab ke mereka.
di kota kalian. Dan ini ada yang nggak di sini sih. Ini sebenarnya. Iya, harus kayak gitu. Iya. Jadi lama-lama dia menguasai karena saya kan mencoba. Kalau ini jangan itu terbiasa. Ini jangan cuma doang, nggak bermakna. Nanti praktik-praktik baik itu kita akan kembaskan ke sekolah lainnya. Makanya jadi setiap momen-momen di kelas yang memang bagus, misalnya nggak bisa sendiri, sama pedagang itu. Nanti di saat ketiga dari kementerian minta, itu udah punya, nggak mesti harus ujuk-ujuk anak dikondisikan begini-begini gitu. Iya. belum selesai. Nah, di situ. Makan dong. Jadi ada perkalian pangkat saya tanyakan juga. Kayaknya besok ya kita pesan belum. Oh, ya. Lanjut aja kalau gitu. Lanjut tadi video-video foto-foto aja tadi udah lebih banyak foto. Ini yang namanya jualan emas. Yang jualan bubur sumsum itu siapa? Itu kan pasti Mam. Kemana misalnya harus ganjeng kali. Ya kan? Yang perempuan yang cantik itu kan? Itu Mas Genit. Banyak dia cerita Pak Dodi. Kayaknya dia itu tuh sesuatu. Banyak aku. Saya nggak terlalu antusias baca. Kenapa? Tulisannya bagus banget. Coba nanti diarahin lagi. Anak-anak biar dapat terbaca. Saya ingat itu menarik untuk mau baca. Lanjut saya tadi. Nah, berikutnya adalah ini yang saya lakukan seminggu ini. Jadi supaya terima kasih Bu sebelumnya termasuk motivasi dari Ibu juga karena Ibu mengharuskan kita datang jam 6 kurang ya kan. Jadi saya punya kesempatan karena kan kelasnya dipakai kelas siang kan kelas 2 jadi saya nggak bisa sisipin pas pulang sekolah gitu pasti kan jadi sampah gitu. Nah jadi saya ngasihnya pagi-pagi pas saya datang jam 6 kurang 10 gitu saya sisipin itu soal-soal gitu. Jadi itu adalah soal formatif sebenarnya. Jadi soal-soal yang mereka udah pelajari, saya tanyakan, saya kasih bintang gitu, poin bintang. Nah, ini bintangnya. Jadi mereka akan bisa kumpulin poin bintang dan dapat hadiah gitu. Kalau bisa poin bintang itu kita kayak Magdalena juga dilakukan sih. Ini bikin gurunya kreatif, bikin karton atau apalah terlihat. Juga sama anaknya. Aku udah berubah stiker, jadi gurunya nggak bisa pakai. Ini stempel sih Bu. Ini di stem cuma gitu doang. Ya, Jadi ini biasanya pernah kayak gitu. bukunya Iya, bukunya nih contohnya gini. Ya, Nah sampai banyak. Nah yang beberapa hari saya kasih itu. Jadi kalau soalnya sulit saya kasih 4 bintang. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Nah itu mereka senang banget. Bu besok ada lagi nggak? Ada gitu. Senang banget beberapa hari. Terus hari berikutnya saya kasih emoticon gitu. Nah mereka cari dan mereka nuliskan kenapa mereka pilih yang itu, kenapa mereka pilih marah. Ada yang bilang pilih sedih karena nggak sempat sarapan gitu, bangunnya siangan dan sebagainya. Lanjut sel. Nah ini saya sembunyikan, jadi yang menarik sama mereka yang datang pagi yang akan punya kans lebih banyak kan untuk dapetin itu gitu. Nah ini saya sembunyikan di tempat-tempat yang nggak begitu kelihatan gitu kan. Kalau yang di kolom meja juga ada, coba deh, ada nggak di kolom? Nah ada yang di kolom meja. Nah ini dia penukaran poinnya. Jadi untuk 5 poin, 5 bintang. Ya 5 bintang gini, saya kasih permen 3 gitu. Oh iya. Nah, kalau jadi kayak di games gitu kayak time zone. Cheetos, kalau mau dapet Cheetos 10. Itu berapa kali tuker poin? Maksudnya poin itu berlaku untuk kapan? Bebas sampai 1 semester. Kalau yang biasa kelas kalau udah tuker poin dapat berarti udah habis udah kayak gini nih contohnya. Redeem point dalam dia seminggu misalnya dia dapat 5 poin. Nah kan udah tuker tuh dapat.
Untuk selanjutnya dia udah butuh kan, nggak habis kan, karena udah dapat poin kan, udah dapat. Ada terus kan poin Bu. Oh iya, Setiap hari ya kan? berikutnya. Ah. Oh gitu. Nah kayak ini nih, dia reading point hari ini. Reading point itu ditebus poinnya. Nah, nah ini ininya. Ini yang Dapat. reading. Dia minta 15 poin, dia dapat bembeng. Tadi saya kasih ada fotonya. Ada yang dapat. Ada. Poin. Nah, ini tuh Wicak dapat. Dia ngapain dia? Itu 15 poin, dapat 15. Untuk apa dia? Ini misalnya poin PHLBJ dia di atas 90 dapat. Biasanya 90 saya kasih 2 poin, kalau 100 3. Nah, dia kan termasuk cerdas ya. Dia sering maju ke depan ya. Benar Dan maju. ini anak yang menulis kan? Iya, dia nulis ini kan buku agenda. Buku agenda yang harian buku kita dan orang tua. Jadi saya ada tugas-tugas orang tua kadang-kadang tahu. Jadi orang tua juga tahu perkembangan anaknya. Iya. Boleh ditiru nih untuk kelas bawah. Jadi orang tua tahu perkembangan anaknya. Belajarnya apa? Nah, ini yang soal dia dapat nih soal tersembunyi. Berarti dia datang pagi gitu. Dia langsung ngerjain gitu. Langsung ngerjain ini. Gitu. Jadi membuat mereka sibuk juga gitu. Soalnya berusaha bangun datang pagi. Dan itu langsung Bu kelihatan bedanya gitu. Bu besok ada lagi Bu. Datangnya cepat-cepat makanya saya kesini jam berapa Bu udah rame. Tapi diwaspadai juga. Iya. Dia di atas, kita berhenti. Ya. Itu kejepit Kan lagi. ini Udah. ngerjain matematika, ngerjain soal. Mudah-mudahan sih aman ya. Nah terus lanjut saya. Nah, ini yang dapat permen tadi tuh. Nah ini permen Habibie sama Joshua. Dia reading. Tapi tadi yang poin yang lebih besar lagi tadi Coba lihat ada Backpack. Nah ada jas hujan 60. iya. Udah ada nggak? Udah ada belum? Mereka mau banyak yang nggak mau ambil Karena karena ngincer itu. dia mau dapat jas hujan 60. Lautan, bilik, terus payung. Boleh tuh nanti dicatat di nanti kita besok ke ATMK. Oh iya. Boleh koperasi ya kan? Payung, terus tempat minum, tumbler, catat. Siapa yang mau berangkat besok? Kita. Iya, siap Bu. Ya, kayaknya Ya, siap jalan-jalan, Bu. naik kereta. Jadi ada yang udah lebih banyak dari dia, tapi emang dia berniat mau dapat yang itu, jadi dia nggak reading. Terus saya kepada guru saya harus begini juga kayaknya ya. Sama yang gece, yang dapat gitu ya. Kayaknya harus begitu ya kayaknya. Nah ini ice breaking di kelasnya Bu Kalau Wira. dulu mah orang dewasa nggak usah kayak gitu kan. Ya Di betul kelasnya ya. Bu Wira. Kayak gitu tuh pada dulu. Ini adalah budaya positif juga yang harus kita kembangkan dan selalu disisipkan di kelas gitu. Jadi membuat mereka senang gitu ya, semangat di pelajaran walaupun mungkin capek. Jadi ada ice breaking jadi semangat. Intinya pembelajaran itu harus sesuai kebutuhan dia. Itu nanti Dengan metode yang berbeda setiap anak. itu the next sharing program itu adalah differentiasi itu ya diferensiasi. Oke, jangan semua sama metodenya. Bisa satu. Iya itu benar di sana tuh. Panas lagi. Di sana itu kalau panas. Kayak Stevie Wonder. Bikinnya nyanyi apa? Itu tangkap. Nah, tuh. Jadi setelah berhenti, Jadi kalau saya bilang tangkap, dia harus tangkap sebisa mungkin dia nangkep momennya dan momennya, tapi dia Jangan jangan sampai pas. jangan tangkap. Ini seru banget.
bingung. Itu kelas 5. Bukan. Dua ya. 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 Masih belum refleksnya belum cepat gitu, jadi banyak yang ketangkap maksudnya. Di kelas ibu saya juga dilanjutin mainnya, dilanjutin mainnya gitu. Karena senang. Ya, lanjut. Oke, sekian. Harusnya semua guru bisa tayangin ini ya, saya pengen tahu tuh. Ya, setuju. Olahraga juga itu. Nggak boleh gitu. Nggak bisa. Setuju paling pasti. Jangan itu olahraga. Selanjutnya saya kembalikan ke Miss Lia. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Lisa. Oke, Cocok jadi sekolah penggerak, jadi guru penggerak, bukan jadi guru pendiam. terima kasih Bu Rita atas inspirasi ya. Calon. Iklan. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi di antara ibu bapak guru ada yang terinspirasi dari Rita dan ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau Saya, Bu. silakan Pak Dodi, Mr. Ken. Oke, tepuk tangannya mana Pak? Mau nanya Mbak, semua komentar ya. Makasih buat semuanya. Baru kali ini sih ada seperti ini. Saya mengalami dari tahun 2004 mengajar sampai sekarang. Masa sih? Iya, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun juga seperti ini ada seperti ini juga. Bahkan saya juga dari sekolah swasta, sekolah yang lain-lain. Saya keren sih, hebat Bu Rita bisa sekolah kita dengan packaging yang apa adanya, bisa dibuat dengan program-program yang sifatnya ibu bisa mengkondisikan, dan ada juga beberapa tadi yang ditampilkan di slide, jadi kayak reminder kita lagi, oh bisa ternyata ya. Terus juga anak-anak tidak ada tuh di situ yang anak-anak yang diem ataupun nggak ikut, semua excited semua kan. Jadi saya keren buat depannya, mudah-mudahan bisa nemuin yang baru-baru lagi. Ya, ibu juga suka nge-share gitu kan, kalau ada apa yang lucu dan sebagainya, mungkin bisa buat pakai. Dan apa, buat saya di lapangan juga saya juga termotivasi. Biasanya itu kan penanganan kelas ya, di dalam ruangan ya. Kalau di lapangan, ya mungkin saya bisa pakai beberapa trik-trik yang tadi ibu itu sih. Terima kasih Pak Dodi. Bu Rita. Iya, terima kasih Pak Dodi. Itu juga pasti saya tahu teman-teman juga sudah melakukan hal yang sama, cuma beda kreativitasnya. Tapi terus terang itu memang apa ya? Karena yang saya pernah cerita sama ibu, waktu saya sakit, dia posting di IG-nya kayak gitu. Yang saya pernah cerita sama ibu itu. Bu Rita yang dikenal tuh itu poinnya gitu. Kalau di SMP poin itu hukuman, tapi di SD tuh poin tuh membahagiakan gitu. Itu yang terkenang sampai mereka dewasa gitu. Justru itu akan saya lanjutkan lagi. Itu kan sempat berhenti itu poin itu. Nah, akhirnya saya lanjutkan gitu. Dan bersyukur sih semakin kesini yang makin tambah kreativitasnya supaya membuat mereka menarik ya. Kayak tadi biasanya saya kasih banyak poin tuh nanti di akhir semester ya Mbak ya, biasanya di akhir semester kita kasih hadiah Bu, biasanya poin terbanyak 1, 2, 3 udah hadiahnya itu gitu. Nah ini kan mereka jadi ke arah mereka belajar juga, mereka bebas memilih mau langsung di redeem, mau nanti ditebusnya bebas gitu. Jadi makin kesini makin bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pasti yang saya pelajari dari Merdeka Belajar ini termasuk guru penggerak ini adalah mereka menjadi pusat dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi kita harus memposisikan mereka bahwa mereka adalah pusat pembelajaran. Jadi kita kalau kata yang lebih radikalnya itu berhamba. Jadi itu ya jadi wawancara nulisnya itu berhamba pada murid. Jadi betapa murid harus kita muliakan gitu supaya mereka semangat, tumbuh minat belajarnya dan kita bangun konstruksi pengetahuan. Jadi itu yang memotivasi saya untuk terus harus kreatif. Jangan stop di sini aja terus.
kasih Pak Budi untuk apresiasinya. Saya yakin teman-teman punya cara yang berbeda. Yang pasti harus konsisten. Jadi ketika kita konsisten itu dikenang banget tuh. Jadi yang membuat kita bangga tuh kalau ada posting-postingan anak yang cuma katanya gini, selama saya sekolah hanya di SD yang diajarin lagu-lagu daerah gitu. Itu saya terkenang banget. Iya, jadi makanya kenapa saya juga mau nanti kalau teman-teman kasih kesempatan saya masuk kelas, saya mau ajarin lagu-lagu daerah. Jadi yang bisa kita tinggalkan ketika kita udah nggak ada nanti itu. Thank you. Oke, Terima betul. kasih dari Ibu atau guru yang lain mungkin saya kan ada tadi satu tanpa saya selama itu makanya sedikit sama. Oh ya. Hari ini ada Restitusi. ya. Oke, membimbing mereka anak menyelesaikan Itu malah gitu. Oh iya, tadi sampai dari lihat apa bisa Nah ini sih di situ. bagus. Dipersilakan bagi yang memberikan tanggapan atau bertanya, silakan. Iya, jadi Kak saya yes. saya melihat tadi yang berita dari sebelum jadi guru penggerak juga saya melihat memang sudah kelihatan kreatifnya ya dari saya sejak di sini sampai saya berpatah di sini. Memang kadang-kadang tadi harus kalau bahasa kita istiqomah ya, konsistennya itu kadang kan fluktuatif, namanya manusia moodnya kan turun naik ya. Nah sejak berita guru penggerak ditambah sudah banyak ilmu pengetahuan wawasan yang baru, alhamdulillah terus semangat lagi, naik lagi semangat. Saya berharap teman-teman yang lainnya juga ikut mengikuti gitu ya. Jadi kalau ini menghasilkan peserta didik yang kreatif itu harus diawali dari guru yang kreatif. Gimana mau anak kreatif kalau guru nggak kreatif gitu. Nah, jadi itu apa Pak Didi? Iya. Jadi kita harus memberi contoh dulu, contoh teladannya. Kalau gurunya itu misalnya guru berprestasi, pasti anaknya berprestasi. Kepala sekolahnya kepala sekolah penggerak, gurunya juga guru penggerak kan, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita anak harus begini, tapi gurunya hanya enggak melakukan, itu hanya sekedar ceramah. Jadi tinggalkan itu. Kita harus bisa menjadi contoh teladan bagi anak. Kemudian di sini di kurikulum Merdeka ini penguatannya kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter. Jangan sampai kita terbuai untuk kompetensi anak dimunculkan, dieksplor, tapi karakternya kurang. Jangan sampai seperti itu. Karena saya sudah melihat di 2 tahun pandemi, anak-anak sudah mulai kayaknya selonong tadi tuh didapati anak turun dari atas kelas 3, mungkin dia capek nggak mau nenteng sendal yang di kantong plastik, dia lempar dari atas ke bawah. Dirajul. Terus biasakan juga saya minta nih untuk Budita dan teman-teman yang lain mungkin nanti didiskusikan bareng bagaimana caranya kita anak supaya saat naik ke lantai kecil satu one by one turun juga tidak ada gedung nggak ada tadi turun langsung bluk gitu ke bawah. Saya di sini kaget takutnya kan Tadi juga saya lihat cuma nggak sempat itu lempar buku di atas. itu perilaku itu harus disondingkan setiap hari. Jadi tidak hanya kompetensi literasi numerasi, tapi karakternya juga. Guru jangan sampai lengah. Dan guru tuh benar-benar harus aware ke semua anak, gitu ya. Jadi untuk pembiasaan kegiatan yang positif kita lakukan sudah bagus. Tinggal ke istiqomahannya, dan konsisten. Dan itu juga kalau perlu ditambah lagi, kalau bisa rewardnya, poinnya jangan hanya berupa itu, kalau bisa sesuatu yang bermakna, ya, buku, entah buku cerita, jadi literasinya muncul lagi, numerasinya misalnya entah itu perkalian atau apa yang dia termotivasi untuk melakukan itu, jadi nggak hanya sebatas barang-barang gitu ya, gitu. Jadi disisipkan. Menurut saya sih itu aja, jadi berita konsisten dan teman-teman lain setelah melihat ini juga jangan capek banget nih dan ya berat banget nih semangat gitu. Jadi berupaya dengan kemampuan kita yang
ada berusaha untuk bergeraknya kan mungkin nggak bisa ujuk-ujuk langsung ngacir ya, bergeraknya pertama mungkin di tempat dulu ya, kalau olahraga pada dia pemanasan dulu di depan, lari-lari dulu, entah baru melipir, baru kan lama-lama kan susun kekuatan baru bisa ngacir gitu kan, nggak mungkin juga langsung ngacir kan begitu, jadi ibaratnya step by step lah gitu, tapi tetap bergerak. Jangan sampai tadi istilah sekolah penggerak, guru penggerak jadi guru pendiam, sekolah pendiam gitu. Itu bahaya akhirnya gitu ya. Sayang negara udah memberikan anggaran banyak, kita sudah jadi orang-orang terpilih, kepala-sekolah penggerak dan guru kita itu orang-orang pilihan. Karena tidak semua sekolah, tidak semua guru berkesempatan untuk menjadi kepala sekolah penggerak, guru penggerak itu tahu sendiri prosesnya seperti apa. Jadi manfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Itu saya saja. Ya, terima kasih banyak guru nasihatnya, masukannya. Itu memang jadi tanggung jawab saya selanjutnya yaitu konsisten. Ada lagi yang lain? Boleh, tidak usah malu-malu. Bisa. Mungkin ditanyakan gitu apa ada metode apa ada model-model Tapi pembelajaran. ini gue minta aku seperti itu. Saya lihat di kelas anak sangat excited banget ya. Terus sampai poin-poin di SMP kok poin malah poin hukuman sini. Iya, Ya. Saya juga di olahraga apa yang ada di SD di SMP hilang. SD nggak ada anak. SMP SMA tuh gitu loh. Kemarin kita sampai awuran itu. Kita aktif banget di kelasan kan. Mungkin kapan waktu mungkin pas jam olahraga ibu anak akan luar biasa. Dan saya temui di sini ada Bu Sela. Itu orang antusiasnya sangat luar biasa. Sampai Bu saya usia duduk mau dipasang kayak bergetar, ayo bisa berpoin Bu. Itu ya, jadi anak-anak tuh sangat senang ada gurunya sendiri. Emang pengaruh. Terjun, pengaruh. Ya. Walaupun ibu gurunya nggak harus pakai baju olahraga ya, cuma duduk datang ngasih semangat aja itu luar biasa, senang banget. Bahkan dia saling melirik sama temen dia, saya mau minta gurunya. Mungkin saat kita excited banget anak di dalam ruangan, Di lapangan mungkin di lapangan saya pengen lihat nih momen seperti apa nih kayak. Apalagi sih Katie itu yang anak pasti dia. lebih misteri sekali ya. Dia kan siapa lagi tuh? Wah hari ini pertama kali Burita ikut olahraga. Saya sangat open sekali buat teman-teman guru kelas kalau ikut momen bisa ikut join ya. Jadi membersamai gitu ya, sama-sama kolaborasi antara guru kelas dengan guru mapel. Tujuannya cuma motivasi anak aja sih, motivasi aja dia. Kalau ikut itu juga nggak apa-apa. Ada mereka Belajar, ada mereka memang pernah nulis, walaupun kalah tapi senang karena ditonton oleh Bu Devi, Bu gitu. ada yang ada, oh gitu ya. Ada saya sempat kepikiran di gitu karena saya senang ya. Ada siapa ya? Diapresiasi. Ya siapa ya? Siapa yang Jakul tadi? Jafir. Jafir, kayaknya Jafir. Tapi saya latihan bareng di 12-13 sekolahnya nggak ada guru-gurunya. Saya aja udah penasaran, cuma udah penasaran, mana dia sepi, agak ada orang. Lagi duduk Kamu udah pada pulang, Saya datang jam 5, udah berapa? Jam 5. Tapi pada kemana tuh? Ada nonton Bu? Ayo kita kesana. tapi saya kasih apresiasi Bu. Siapa yang golin? Saya Bu, siapa golin berapa? 2, dapat 2 permen gitu. Jadi setelah mereka pulang kasih reward setiap mereka pulang. Siapa yang menang? Kita dong Bu, soal kita baru terakhir 1 kali doang mereka kalah. Dan selama mereka menang pasti saya kasih bonus, ada permen gitu. Padahal itu pemberian yang Sederhana, murah. tapi bagi mereka itu sangat Berkesan. berarti. Ya kayak gitu Pak. Kayak saya suka ngasih sesuatu itu bermakna nggak suka? Bermakna. Walaupun cuma permen atu-atu. Itu bermakna nggak? Bahkan Iya maksudnya itu hal yang kecil, Ya. yang kita orang dewasa aja seneng. Senang, ya, ya. Apalagi anak-anak. Tapi saya nggak pernah dapat juga dari pengadilan. Berarti Pak Adina bisa ikut belajar berita. Saya dia yang membangun karakteristik. Ya, Tahu. ini awas sabar. Amin. Amin. Amin.
jalannya aja dulu yang ada aja belum kelar, nggak usah baliknya kalau emang kan jabatan itu adalah amanah. Baliknya kalau emang qadarullah takdirnya emang harus lebih tinggi lagi ya, itu amanahnya berarti lebih besar lagi, tantangannya lebih banyak lagi, gitu kan. Ya kalau katanya mampu ya itu lanjut, kalau nggak ya katanya hanya sekolah-sekolah ya udah. Gitu, alhamdulillah. Oke, gimana yang lainnya? Cukup? Coba Bu Sela, Bu Wira, mungkin Bu Wira ada tambahan sebagai pengalaman sharing waktu di sekolah yang dahulu dengan Bu Rita saat ini, apakah ada persamaan, apakah mungkin ada penambahan lagi gitu? Terima kasih atas kesempatannya. Memang dulu saya kan di sana mengajar kelas 3. Memang setiap pagi ada yang soal kayak gitu. Cuman di sini saya belum terapkan. Munculkan Iya Bu, soal tiap hari. Jadi ada kertas seperti itu, udah dibalik pintu. Nanti soal dikasih tersembunyi gitu ya. di balik itu. Biasanya sih matematika, karena kan kelas 3 dulu itu kan harus menghafal perkalian setidaknya kalau kelas 3. Jadi kita taruh soal-soalnya di situ, nanti setiap anak yang datang mengambil soalnya, mengerjakan, tapi semuanya dapat situ. Semuanya dapat soal. Dapat apa nih? Dapat apa? Dapat soal, dapat reward. Ya, nanti ketika itu nanti ada bintang, kan mereka ada loker masing-masing di loker. Dikasih bintang, ditempel di setiap loker, pintu lokernya. Kalau misalnya udah 10 nanti boleh ditukar. Boleh yang sama seperti gurita. Seperti pulpen atau atau yang lainnya, penghapus tulis yang lainnya. Terus ada lagi waktu itu kalau misalkan pagi-pagi kan mereka pasti ada kebiasaan sarapan ya kalau di sarapan pagi-pagi 15 menit sebelum belajar, pokoknya walaupun dia udah sarapan di rumah tapi kita harus sarapan di sekolah. Berarti yang kita sarapan bubek seperti itu Kak rencananya kan? Ya. Enggak, jadi kalau mau sekolah tetap kan bawa pakai tempat. Kadang kan anak-anak mungkin buru-buru ke sekolah, jadi pagi-pagi kita bareng-bareng 15 menit sarapan. Kalau bisa gurunya juga bawa. Iya, Bawa tempat memang saat sarapan guru juga makan, jangan gurunya ngeliatin doang. Iya. Kasihan tuh. Kalau lagi Bu Guru ini buat Bu Guru. Jangan itu nggak Iya, boleh. kita juga bareng-bareng. Kan kasih contoh, gurunya juga bawa. Bawa susu, gurunya bawa susu. Jangan tahu Bu, ini susu buat ibu. Kita bawa ya, kita bawa. Memberi contoh. Ya, kita pakai tumbler, anak kita pakai tumbler. Jangan suruh anak pakai tumbler, kitanya pakai yang refill itu, ya kan? Nah, jadi harus konsekuen. Anak suruh makan sayur, gurunya juga makan sayur walaupun nggak suka. Semut harus makan sayur. Walaupun nggak suka sayur. 21 hari 21 hari ini ada sayur. yang membawa ininya. Jangan, Bu Guru, kok nggak pakai sayur? Aku disuruh pakai sayur. Sekarang nggak ada sayur. Sama dan segini. 52. Jadi gitu ya. Oh ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Oke. Jadi kan kalau problemnya kalau untuk kelas 4 dan kelas 3 perkalian itu masih Susah, benar. Itu Dan tuh. kemarin saya dapat ada orang tua murid yang dari sana tiba-tiba ngasih saya link pembelajaran tentang penghafalan matematika. Jadi perkalian kita berdua saling berhadapan-hadapan kayak semacam gitu. Gunting, gunting banyak kali itu. Jadi ini kan 5, yang satu yang misalnya 5 nanti kayak gini langsung 4 cepet-cepetan. Nah itu anak akan Bu ya, langsung motivasi harus bisa gitu Bu. Yang kemarin saya lakukan di kelas yang tidak menyangka kalau misalkan kita menghafal perkalian ketika ditanya aja dia mungkin langsung kan grogi mungkin ya Bu ya, nggak bisa menjawabnya. Ketika bermain sama temennya ternyata dia pemenangnya. Kita ini dua banjar laki-laki saling berhadapan-hadapan kemudian melakukan perkalian itu.
Terus nanti ada pemenangnya diadu lagi siapa yang paling itu nanti ada pemenangnya. Boleh itu nanti di-share ke kelas. Kasih reward. Itu bakal itu kalau seru. Seru. Modifikasi Bu Wira, kita udah modifikasi. Itu kan satu tangan, kita dua tangan, biar nggak boleh sama. Iya. Jadi 5-2, nggak boleh sama. Biasa kan mereka sama gampang. 5-2, 5-1, 3 perkalian Nah, dua. kan gini perpasangan dia begini. Ayo coba. Gini, nah terus Iya, dia dua dua tangan tapi beda. Ini 3, ini 2, nggak boleh sama. Itu senang banget. Kemarin sudah sangat Fokus. Jadi maksudnya sekalian misalnya 7 kali 5 gitu. Maksudnya gini, 7 5 3 5 Kayak gitu. sulit itu Bu, kayak sulit pakai perkalian. Iya, iya. Ini ada maknanya kan? Iya. Misalnya ada 4 perkalian, berarti kan 12 gitu kan. Dia lihat nih, terus dia lihat sama-sama saling jawab. Ada cepet-cepetan, siapa yang cepet kan? Kamu ini langsung tebak segini, ini segini. 6 6 36, 7 7 49, maksud gitu. Oh, iya. Boleh, karena jadi anaknya cerdas, jadi kritis. Yang berbobot sebelum pulang istirahat udah diterapin pas Bu Wira. Nah, dituarin ke kelas yang lain. Kelas 1, 2, 3. Ya, Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin tambah-tambahan. Ya, Ya, tambahan. Tadi kan belum bisa tuh. Iya. Ya, boleh. Iya, seru banget. Yang menang malah laki-laki. Wicak selalu menang. Kalau itu Wicak selalu menang. Kenapa perempuan bisa kalah? Karena nggak menguasai perkayaan dasar pada dasarnya. Nah, tapi dia harus dimotivasi juga. Harus ayo apalin kan. Kenapa jadi laki-laki logika perempuan perasaan nggak bisa gitu, tidak ada gender itu di sini. Ya, gaji aja laki perempuan sama, ya kan? TKD aja sama. Oh ya, seru ya kalau kayak gitu ya. Nah, jadi maksud saya kalau seperti ini event-event kayak gini kita saling bertukar pikiran itu tadi, akhirnya kan menemukan trik-trik baru tuh seperti ini, saling belajar kan. Dengan cara mengatasi itu kan berarti BP di kelas atau gimana kan dengan adanya macam-macam dari guru penggerak ini kan alhamdulillah. Oke, dulu. Oke. Ya. Gimana? Lanjut. Apa lagi kita break? Makan. Oh ya, terima kasih. Berhubung sudah datang, seperti kita break dulu makan. Sepertinya saya Bu Wira sih. Saya belum makan soalnya aku. Amit. Nah, itu kenapa udah lelah dia di rumah benerin closing aja dulu sekali ya. Masih. sebelum closing kita berdua mau makan. Oh iya. Ya Allah. Kayaknya MC-nya lucu deh. Kayaknya boleh dikaryakan. Kebetulan banyak tadi bulan. Alhamdulillah kalian pas. Berhubung kami sudah datang berkenan Bapak Sarwata. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama sebelum kita menikmati yang maha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan. Pak Dodi, tadi belum makan juga kan? Saya ada makan. Orang tuh menghormati dari sini. Oh iya salah. Ini yang Enggak. Ya, minggu-minggu ya ada dia. Ayam kan kemarin Bu ya. Minggu-minggu ayam. Udah nih, bisu pecah. Tadi gini nih. Ini partner. Tadi Aku sampai kulita. terima kasih Bu sharingnya. Lanjut ya kita kolaborasi terus. Mau Bu ya bikin FLM di pintu Bu mau? Boleh. Itu udah ini mau tetap. Mau aku nunggu belum? Iya ini hari ini aku mau kasih. Ya udah aku mau ya. Ada awal waktu dia itu. Terus dari awal. Itu sama Bu Rita Bu. Iya. Udah saya bikin ini mau saya. Bu ini mau dimatiin Bu. Iya. Mati. Sampai lampu. Yes, sekarang udah bisa bikin.